Korban tewas dalam kecelakaan beruntun di Selarong, Jawa Barat dimakamkan. Saat kecelakaan, korban tidur di belakang jok supir mobil yang tertabrak bus. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman Dadang Sulaiman di TPU Kampung Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayah tiga anak ini adalah salah satu korban tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di turunan Selarong Sabtu sore kemarin. Saat kecelakaan terjadi, mobil yang ditumpangi Dadang dihantam paling awal dari arah depan bus. Sopir mobil selamat setelah melompat ke jok sebelah kiri. Saudara, sepupu, sahabat, makan di rumah gua aja lah. Segalanya deh. Dia tempat kita berbagi suka dan duka. Petugas gabungan Polres Polda dan Dishub Jabar menggelar olah TKP bertahap di lokasi tabrakan di Jalan Selarong, Bogor, Jawa Barat Minggu pagi. Supir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis karena supir tidak memiliki SIM, sementara bus tak dilengkapi surat dan uji kir. Petugas memasang sejumlah alat ukur dari posisi awal tabrakan beruntun di Jalan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedikitnya 6 titik benturan terjadi menyilang dengan jarak lebih dari 100 meter. Dalam olah TKP terbukti bus melaju kencang di jalur menurun. Padahal aturan lalu lintas kendaraan tak boleh melebihi batas kecepatan 40 km per jam saat lintasan menurun. Rencananya polisi akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka bangkai bus milik POHS Transportasi sekaligus data berkala uji dari Dishub terkait. Supir bus resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan merekonstruksi titik bentur KPW-nya di mana, terus penyebabnya. Hasil keterangan sementara, kalau dari beberapa keterangan yang kita dapat, memang kondisi kendaraan bus ini memang kondisinya pada kondisi yang tidak laik. Jumlah korban tewas kecelakaan bus maut di Selarong Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam bertambah menjadi 4 orang. Keterangan para penumpang sejak awal perjalanan bus sudah mengalami masalah. Satu lagi korban tewas akibat kecelakaan maut di Jalan Selarong, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban penumpang motor bernama Diana Sabtu malam meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Hasil pemeriksaan sementara polisi menduga ada kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Sopir bus maut berinisial BH kini resmi dijadikan tersangka oleh kepolisian. Saat ini untuk korban sendiri sudah bertambah 1, yaitu atas nama Diana. Tadi pada pukul 20 sudah menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu telah meninggal dunia. Kemudian saat ini supir pun sudah dapat kita amankan dan sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan penyidikan. Dalam hal ini kecelakaan lalu lintas disebabkan dari kelalaian karena memang pada saat itu kendaraan ataupun pengemudi kondisinya sama-sama tidak fit. Selain kelalaian pengemudi, kondisi bus juga dalam kondisi tidak laik jalan. Dari keterangan penumpang, bus wisata milik POHS Transport tersebut sudah bermasalah sejak awal perjalanan ke lokasi wisata Taman Matahari. Emang kurang bagus. Emang pas berangkat ke sini juga udah mogok di jalanan. Sempat ditilang juga di polsek sini. Polres apa polsek sini. Terus sempat mogok juga di tol? Iya, sempat mogok. Bukan di tol, di dekat masjid ini. Sini dekat kantor bus ini dekat. Itu pada saat berangkat ya mogoknya? Pas berangkatnya iya. Hingga kini sisa korban luka berat dan ringan yang dirawat di RSUD Ciawi berjumlah 6 orang. 2 diantaranya mengalami patah tulang di tangan dan kaki. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Masih informasi dari kawasan Puncak, Jawa Barat. Hari kedua libur panjang, arus wisata menuju Puncak Bogor, Jawa Barat masih padat. Kemacetan parah terjadi di ruas tol Jagorawi, Simpang Gadok, dan Selarong. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan satu arah ke Puncak. Antrean kendaraan wisata menuju Puncak terjadi sejak Minggu pagi. Sepanjang 8 km dari Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga ekornya mengular tembus ke tol Jagorawi kilometer 40. Kemacetan tak putus hingga batas Larong dan Megamendung. Akibatnya, ribuan kendaraan dari Jakarta harus mengantri selama lebih dari 1 jam menunggu arus dibuka. Satlantas Polres Bogor baru bisa membuka sistem satu arah atau one way setelah pelaksanaan olah TKP lokasi tabrakan di Selarong.
Penanganan sistem penggal arus juga dilakukan demi mengurai arus padat kendaraan wisata menuju arah puncak. Untuk arus lalu lintas sendiri saat ini terlihat ramai lancar, kemudian kepadatan sudah terlihat dari gerbang tol Ciawi, kemudian sampai sekarang kita sudah melaksanakan one way. Kami pertahankan sistem one way ini sampai pukul 10.30. Apabila masih ternyata banyak kendaraan destinasi menuju ke puncak lebih banyak, akan kita perpanjang jam 11 ataupun sampai jam 12. Rencananya, penguraian arus wisata ke atas digelar selama lebih dari 3 jam. Sementara, jadwal penerapan satu arah balik akan diberlakukan Minggu sore. Muhammad Juanda, Bogor. Satlantas Polres Bogor memprediksi Senin 24 April 2017 menjadi puncak arus balik jalur puncak menuju Jakarta. Sebanyak 38.000 kendaraan diperkirakan akan melewati gerbang tol Ciawi menuju arah Jakarta. Kepala Satlantas Polres Bogor AKP Hasbi Ristama mengatakan untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik, Polres Bogor akan memberlakukan buka tutup terbalik. Pada pagi hari yang biasanya diberlakukan buka tutup, prioritas naik ke arah puncak akan diterapkan untuk arah sebaliknya, yakni turun dari puncak ke arah Jakarta. Pemberlakuan satu arah turun dimulai pukul 7.30 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk arah naik, yakni dari Jakarta menuju puncak akan diterapkan pukul 13 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kemungkinan besar untuk arus balik yang paling banyak itu dilaksanakan pada hari Senin. Mengingat hari Selasa itu adalah sudah bekerja semua, dan Senin itu biasanya masyarakat dari arah siang sampai sore itu termasuk padat. Kami prediksikan bisa mencapai 38.000 ya. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama saat ini berada di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Dito, kemacetan panjang sempat terjadi siang tadi menuju kawasan puncak. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas sore ini? Ya, halo selamat sore Yudi. Memang saat ini sedang diberlakukan sistem satu arah untuk turun dari puncak menuju ke Jakarta. Dan hal ini tampaknya menyebabkan kepadatan arus lalu lintas atau kemacetan yang terjadi antara kendaraan yang baru saja keluar dari gerbang tol Ciawi utama ini untuk menuju ke Simpang Gadok sendiri. Anda bisa lihat bahwa saking macetnya ini bahkan ada sejumlah kendaraan yang setelah keluar dari pintu gerbang tol Ciawi sendiri akhirnya memutuskan untuk putar balik menuju kembali ke Jakarta akibat karena memang saat ini setelah terjadi antrian yang sangat panjang, mungkin sekitar 1 atau 2 maksud saya antara 2 sampai 3 kilometer dari sini dari gerbang tol Ciawi ini sendiri menuju ke Persimpangan Gadok. Dan saya dapat informasi bahwa memang rencana sistem satu arah ini sendiri sudah diberlakukan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan diberlakukan hingga pukul 7 malam atau pukul 19. Tapi memang hal itu bersifat situasional karena memang saat ini arus lalu lintas kendaraan yang dari arah puncak menuju ke Jakarta, saya dapat informasi terakhir telah terjadi antrean atau kepadatan yang mengular hingga sampai ke Cianjur. Tetapi dapat saya informasikan juga bahwa misalnya kondisi arus lalu lintas di tol Jagorawi sendiri terpantau ramai lancar. Tadi memang dari arah Jakarta menuju puncak terdapat sedikit kepadatan antrean kendaraan tepatnya di gerbang tol Cibubur di mana antrean tersebut sekitar 500 meter saja. Tapi memang setelah itu arus lalu lintas kembali ramai lancar dan para pengendara dapat melaju kendaraannya dengan kecepatan maksimum hingga 100 km per jam. Tetapi memang untuk arah sebaliknya pun juga dari tol Jagorawi dari arah puncak menuju ke Jakarta pun terpantau ramai lancar. Dan memang sampai informasikan juga tadi memang akan ada sistem buka tutup sehingga memang nanti diperkirakan bahwa nanti ketika sistem satu arah ini nanti dibuka nanti akan menyebabkan kemacetan lagi untuk kendaraan yang mengarah ke puncak akibat dari ratusan bahkan mungkin ribuan kendaraan yang sudah tertahan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat yang akan ramai-ramai segera menuju ke arah puncak itu sendiri dan hal itu diperkirakan menimbulkan sedikit kemacetan. Begitu Yudi. Ya, Dito, lalu bagaimana sebenarnya alternatif bagi warga yang sudah terlanjur masuk ke tol? Karena kan hari ini Anda katakan hanya ada satu jalur, kemudian nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas atau buka tutup sebagai sistem mengatasi kemacetan. Adakah tips bagi warga yang tetap ingin kembali ke Jakarta hari ini atau yang masih ingin menuju ke puncak?
Ya, untuk para pengendara yang hendak menuju ke Jakarta tampaknya tidak perlu harus terlalu khawatir karena memang saat ini belum tampak terjadi antrean yang sangat panjang di gerbang tol Ciawi utama sendiri, dan memang para petugas di gerbang tol Ciawi sendiri juga akan memperlakukan sistem JKR atau jemput kendaraan, di mana nanti akan dikerahkan sejumlah petugas yang turun keluar dari loket untuk memberikan kartu tanda masuk jalur jalan tol itu sendiri. Tetapi bagi kendaraan yang hendak ke puncak, wah, tampaknya Anda harus bersabar karena memang tidak ada alternatif. Pihak kepolisian tidak menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak menggunakan jalur alternatif atau jalan tikus menuju ke puncak karena hal itu dapat memperparah kondisi arus lalu lintas itu sendiri dan memperparah kondisi kemacetan itu sendiri. Sehingga memang satu-satunya pilihannya adalah untuk bersabar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini sedang tertahan menunggu sampai ke atas puncak. Mereka memang di sini berhenti, ada juga sejumlah pedagang yang masuk area tol, mereka bisa minum-minum, makan-makan sembari menunggu nanti jalan dibuka kembali untuk dapat segera berwisata. Begitu, Yudi. Ya, Arya Dita Utama, terima kasih untuk informasi dan tips Anda, dan semoga yang masih terjebak macet bisa bersabar karena hari libur masih 1 hari lagi hingga Senin mendatang. Terima kasih Arya Dita Utama.